Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang pertumbuhan mikroorganisme. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Kalimun Budi dari absen 29. Perkenalkan, nama saya Korin Dwi Ariana dari nomor absen 19. Perkenalkan, nama saya Mandiri Fitriana dari nomor absen 21. Perkenalkan, nama saya Selvi Natasha dari absen 1. Pengertian dan fungsi. Media pertumbuhan mikroorganisme adalah suatu bahan yang terdiri dari campuran zat-zat makanan atau nutrisi yang diperlukan mikroorganisme untuk pertumbuhannya. 2. Bahan-bahan media pertumbuhan. A. Bahan dasar: air atau H2O sebagai pelarut agar dari lumpur laut yang berfungsi untuk memadatkan media agar sulit didegradasi oleh mikroorganisme pada umumnya dan mencair pada suhu 45 derajat Celcius. Gelatin juga memiliki fungsi yang sama seperti akar. Gelatin adalah polimer asam amino yang diproduksi dari kolagen. Kekurangannya adalah lebih banyak jenis mikroorganisme yang mampu menguraikannya dibandingkan agar. Silika gel, yaitu bahan yang mengandung natrium silikat. Fungsinya juga sebagai pemadat media. B. Nutrisi atau zat makanan. Media harus mengandung unsur-unsur yang diperlukan untuk metabolisme sel, yaitu berupa unsur makro seperti C, H, O, N, P. Unsur mikro seperti Fe, Mg, dan unsur pelikan atau trace element, sumber karbon dan energi yang dapat diperoleh berupa senyawa organik atau anorganik sesuai dengan sifat mikroorganisme. Sumber nitrogen mencakup asam amino, sumber protein atau senyawa bernitrogen lain. Sejumlah mikroorganisme dapat menggunakan sumber anorganik seperti urea. Terakhir, vitamin. C. Bahan tambahan. Bahan tambahan misalnya phenol red atau indikator asam basa ditambahkan untuk indikator perubahan pH akibat produksi asam organik hasil metabolisme. Antibiotik ditambahkan untuk menghambat pertumbuhan mikroorganisme non-target atau kontaminan. D. Bahan yang sering digunakan dalam pembuatan media. A. Agar. B. Beton. C. Metadrat. D. Yesterek. E. Karbohidrat. E. Penimbangan media pertumbuhan. Penimbangan dilakukan pada timbangan analitik dengan sensitivitas 0,1 gram dengan beban maksimum 150 mg dan sensitivitas 1 mg pada beban 10 gram. Penimbangan tidak perlu dilakukan secara asiatik, namun tetap dalam keadaan bersih, dan penimbangan secara asertif dilakukan pada media yang tidak diperbolehkan disterilisasi menggunakan autoclave. Untuk mencegah tercampurnya media dalam wadah, sebaiknya menggunakan spatula. Konsentrasi dan pelarutan agar. Umumnya agar akan larut pada suhu 84 derajat Celcius dan memadat pada 30 derajat. Konsentrasi dan pelarutan agar. Umumnya agar akan larut pada suhu 84 derajat Celcius dan memadat pada 38 derajat Celcius. Konsentrasi agar yang lebih tinggi dapat mengakibatkan proses pemadatan lebih cepat pada saat penuangan, dan proses pelarutan agar dapat menggunakan hot plate dan magnetic stirrer. Indikasi larutan agar ditunjukkan dengan beningnya media atau mencairnya sebuah agar yang tertempel pada dinding wadah, dan sebaiknya pada saat pelarutan hindari panas berlebihan. Overheating mengakibatkan sebagian media menjadi buih dan akan mendesak keluar dari mulut wadah dan juga membuat kerak pada dasar wadah. G. Ketebalan agar dan luas cawan. Media agar yang sangat tipis ketebalannya masih memungkinkan mikroorganisme untuk tumbuh, dan nutrisi media masih cukup untuk memenuhi kebutuhannya. Menurut Pitt 1966 membuktikan bahwa terdapat pengaruh ketebalan agar terhadap laju pertumbuhan koloni radial
yang konstan pada 12 jam pertama. Semakin tipis agar, maka laju pertumbuhan akan semakin terhambat. Lalu, laju pertumbuhan akan sama jika ketebalan agar di atas 3,44 mikroorganisme meter dengan volume media 20 ml. Hal ini menunjukkan bahwa setelah mencapai ketebalan tertentu, daerah sumber nutrisi di bawah koloni tidak akan dibatasi oleh ketebalan agar. Efek dari ketebalan agar terhadap kecepatan tubuh radial inisial koloni. Selain itu, pemilihan ketebalan media juga dipengaruhi faktor teknis dalam penanaman seperti ketahanan agar saat menerima tekanan alat spreader atau saat digores loop dan kehilangan air karena menguap. Namun sebaliknya, media padat yang terlalu tebal melebihi batas tentu lebih dapat memakan biaya. Ketebalan agar yang ideal adalah 4 kurang lebih 0,2 mikrogram/meter. Ketebalan ini dapat dicek pada 4 titik pada tepi cawan dengan masing-masing titik pada akhir garis diameter yang saling tegak lurus. Kekuatan agar. Kekuatan media padat dapat diukur dengan triple stand dengan batang tengah atau bisa disebut dengan central root yang digunakan untuk menekan agar. Bagian bawah batang berbentuk bulat yang diletakkan di atas permukaan media dan bagian atasnya untuk meletakkan berat standar yang dibebankan ke media. Berat badan diberikan bertahap sampai batang mampu memecahkan agar. Kekuatan yang diberikan oleh batang pada agar dapat dihitung dengan rumus W/Tr. W adalah berat yang dibebankan dan R adalah radius bola pada batang tengah. Kekuatan agar antara 300 sampai 500 cm persegi memberikan hasil yang kekuatan agar yang memuaskan. Parameter ini tidak begitu penting untuk diuji setiap kali pembuatan media dan dapat sebagai metode evaluasi untuk menentukan konsentrasi agar yang tepat yang berkorelasi dengan kekuatan agar. Sterilisasi media pertumbuhan. Maria yang telah siap disesa 15 foot ITM 121 derajat Celcius selama 15 menit harus dibuka sedikit tutupnya jika menggunakan wadah tutup berulit, atau harus dilubang plastiknya supaya tekanan yang dihasilkan autoclave dapat masuk ke dalam media hand dilakukan, maka tekanan dalam wadah lebih rendah dari ambar autoclave dan menyebabkan sterilisasi menjadi tidak efisien. Saat sterilisasi menggunakan autoclave dapat dilakukan beberapa tindakan pencegahan, yaitu: pertama, sterilisasi glukosa terpisah dengan pepton langsang aminal atau senyawa fosfat. 2. Sterilisasi fosfat terpisah dengan pepton atau komponen garam mineral. 3. Sterilisasi garam mineral terpisah dengan agar. 4. Tidak melakukan sterilisasi media dengan pH 7,5. Yang kelima, tidak melakukan sterilisasi larutan agar dengan pH 6. C. Pencairan kembali media agar. Pencairan kembali media agar steril dapat dilakukan pada water bath dengan suhu 47 sampai 50 derajat Celcius dengan waktu seminimal mungkin untuk menjaga kualitas media. Sebaiknya tidak terjadi overheating saat pemanasan. Media harus diangkat segera setelah semuanya mencair dan digunakan tidak melebihi waktu simpan 4 jam. Sedangkan APHA, AWWA, dan BEFSN 9020 menyarankan penjagaan agar yang telah cair umumnya pada suhu kurang dari 50 derajat Celcius, tetapi lebih dipilih suhu 44 sampai 45 derajat Celcius sampai digunakan atau dengan waktu maksimal 3 jam. Penuangan media kecauan atau tabung. Keseragaman volume sangat dibutuhkan dalam pendistribusian media untuk memenuhi spesifikasi metode yang dipakai. Untuk media cair yang dituangkan ke tabung reaksi, maka sebaiknya volume yang dipindahkan lebih besar daripada volume yang dipersyaratkan. Proses sterilisasi mengurangi media sebesar 0,1 sampai 0,3 mm, sehingga diperlukan penakaran yang lebih banyak. Batasan mengenai volume media setelah sterilisasi yaitu sebesar kurang lebih 25% volume target.
Misalnya peptide biruan yang menurut metode tertentu memiliki spesifikasi volume 920,2 mm. Maka sebaiknya pipet diatur pada 9,2 mm sehingga setelah disterilisasi volume akhir masuk dalam kisaran spesifikasi. Keseragaman penuangan volume yang sama pada cawan Petri dapat diperoleh dengan cara memasukkan media padat yang berlarut ke dalam tabung-tabung sebelum disterilisasi sesuai volume yang dibutuhkan. Kemudian media sterilisasi dalam tabung disebabkan ke setiap cawan. Cara lainnya adalah menggunakan alat bantu seperti media dispenser, pipet filler, pipet ukur 10 mm. Itu penyimpanan media siap pakai media jadi pada cawan yang telah siap pakai sebaiknya disimpan dan terbalik dan ditumpuk tidak lebih dari 3 cawan atau dapat menggunakan Petri Plus Strong Holder. Media pertumbuhan sebaiknya digunakan fresh setelah dibuat, tetapi ada kalanya dibutuhkan persiapan yang membuat media pertumbuhan yang sudah harus disimpan. 6-12 waktu penyimpanan media siap pakai sangat beragam. Media siap pakai disimpan pada suhu 5+3 derajat Celcius dan disarankan untuk disimpan tidak melebihi 2-4 minggu untuk media cawan dan 3-6 minggu untuk media cair. Pembakaran mulut tabung atau Erlenmeyer sebaiknya dilakukan untuk mencegah kontaminasi. Penuangan lebih baik menggunakan cawan atau tabung berbahan borosilicate gelas bukan berbahan soda gelas karena jenis soda gelas dapat menaikkan nilai pH. 3. Macam-macam media pertumbuhan. A. Medium berdasarkan sifat fisik. 1. Medium padat yaitu mengandung agar 15% sehingga setelah dingin media menjadi padat. Medium setengah padat yaitu mengandung agar 0,3 sampai 0,4% sehingga menjadi sedikit kenyal. Tidak padat, tidak begitu cair. Media semi solid dibuat dengan tujuan supaya pertumbuhan mikroorganisme dapat menyebar ke seluruh media tetapi tidak mengalami percampuran sempurna jika tergoyang. Misalnya bakteri yang tumbuh pada media NFB atau nitrogen pre-bromtimobile semi solid akan membentuk cincin hijau kebiruan di bawah permukaan media. Jika media ini cair, maka cincin ini dapat dengan mudah hancur. Semi-solid juga bertujuan untuk mencegah atau menekan difusi oksigen. Misalnya pada media nitrat kondisi anaerob atau sedikit oksigen meningkatkan metabolisme nitrat, tetapi bakteri ini juga diharuskan tumbuh merata di seluruh media. 2. Media cair yaitu media yang tidak mengandung agar. Contohnya adalah NB dan LI. Medium cair akan memberikan kesempatan bakteri untuk menyebar dan tercampur dengan seluruh nutrisi sehingga lebih cocok untuk mengoptimumkan pertumbuhan mikroba. Dapat juga untuk mengetahui karakter suatu mikroba berdasarkan kebutuhan oksigen atau untuk memproses fermentasi. 3. Media setengah padat atau semi-solid yaitu media yang mengandung agar 0,3 sampai 0,4% sehingga menjadi sedikit kenyal, tidak padat dan tidak begitu cair. Media semi-solid dibuat dengan tujuan supaya pertumbuhan mikroba dapat menyebar ke seluruh media tetapi tidak mengalami percampuran sempurna jika tergoyang. Misalnya bakteri yang tumbuh pada media NFB. Semi-solid akan membentuk cincin hijau kebiruan di bawah permukaan media. Jika media ini cair, maka cincin ini dapat dengan mudah hancur. Media ini bertujuan untuk mencegah atau menekan difusi oksigen. Misalnya pada nitrat growth, kondisi anaerob akan sedikit oksigen meningkatkan metabolisme nitrat, tetapi bakteri ini juga diharuskan tumbuh merata di seluruh media. B. Medium berdasarkan komposisi. 1. Medium sintesis yaitu media yang komposisi zat kimianya diketahui jenis dan takarannya secara pasti, misalnya glukos agar dan McConkey agar.
2. Medium semi sintesis, yaitu media yang sebagian komposisinya diketahui secara resmi, misalnya PDA, potato dextrose agar, yang mengandung agar, dextrosa, dan ekstra kental. Medium non sintesis, yaitu medium yang dibuat dengan komposisi yang tidak dapat diketahui secara pasti dan biasanya langsung diekstrak dari bahan dasarnya, misalnya tomato juice agar, Reinhardt infusion agar, dan pancreatic extract. C. Medium berdasarkan tujuan. 1. Media isolasi. Media ini mengandung semua senyawa esensial untuk pertumbuhan mikroorganisme, misalnya nutrien brood dan brood agar. 2. Media selektif atau penghambat. Media ini selain mengandung nutrisi yang ditambah suatu zat tertentu, sehingga media tersebut dapat menekan pertumbuhan mikroorganisme lain dan merangsang pertumbuhan mikroorganisme yang diinginkan. Contohnya adalah Luria bertani, medium yang ditambah ampicillin untuk merangsang E. coli resisten antibiotik dan menghambat kontaminan yang peka. Ampicillin sulfur yang ditambah NaCl 4% untuk membunuh Streptococcus aureus yang toleran terhadap garam. Media diperkara atau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.